Di sebuah kota kecil bernama Lembah Seroja, kehidupan berjalan tenang, hingga suatu hari insiden yang menghebohkan terjadi. Insiden itu bermula ketika warga melaporkan seorang pria yang dianggap mencurigakan berkeliaran di pasar kota. Penampilannya berantakan, jaket lusuh, celana penuh tambalan, rambut acak-acakan, dan bau badan yang menyengat. Dia sering terlihat berbicara sendiri sambil menulis sesuatu di buku catatan kecil. Warga mengira dia orang gila. Hari itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Beberapa pedagang merasa resah melihat pria itu mondar-mandir di depan kios-kios mereka. Dia berhenti di depan kios emas, mengamati setiap detail dengan seksama, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Dia pasti mau merampok kios emas ini, bisik seorang pedagang ke temannya. Lapor polisi saja, biar aman, balas yang lain. Tak lama kemudian, 2 polisi datang ke lokasi setelah menerima laporan. Mereka menemukan pria itu sedang duduk di dekat warung kopi, sibuk mencoret-coret buku catatan. "Pak, Anda ngapain di sini?" tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Pria itu hanya menatap mereka sekilas, tersenyum kecil, lalu kembali menulis. "Pak, jawab pertanyaan saya," ulang polisi itu dengan suara lebih keras. Pria itu mengangkat tangannya dengan tenang, lalu berkata, "Tenang, saya sedang bekerja." Tapi jawaban itu justru membuat polisi makin curiga. "Kerja apa? Anda ada identitas?" Pria itu menggeleng sambil menghela napas. "Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Ini rahasia." Mendengar jawaban itu, polisi menganggap pria itu memang tidak waras. Tanpa banyak tanya lagi, mereka membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, pria itu diperiksa lebih lanjut. Namun, jawabannya tetap sama. Dia menolak memberi informasi tentang identitasnya. "Pak, kalau Anda tidak mau bicara, kami akan tahan Anda sampai keluarga Anda datang menjemput," kata Kapolsek Pak Herman yang ikut menangani kasus itu. Pria itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Pak, saya sarankan Anda tidak menahan saya terlalu lama. Nanti bisa jadi masalah besar." Mendengar ucapan itu, Pak Herman menganggap pria itu hanya menggertak. Dia meminta bawahannya untuk menempatkan pria itu di ruang tahanan sementara. Beberapa jam kemudian, suasana kantor polisi berubah tegang. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan kantor, dan 3 pria berpakaian rapi turun dengan langkah tegas. Salah satu dari mereka memperlihatkan lencana identitas khusus kepada petugas di pintu masuk. "Saya Komandan Budi dari Badan Intelijen Negara. Di mana salah satu anggota kami yang kalian tangkap?" tanyanya dengan nada dingin. Petugas yang berjaga terdiam, bingung harus menjawab apa. Dia segera memanggil Kapolsek Pak Herman. Begitu bertemu, Komandan Budi menjelaskan bahwa pria yang ditangkap adalah Agus Santoso, seorang intelijen yang sedang melakukan penyamaran untuk membongkar jaringan perampok emas yang beroperasi di wilayah tersebut. Dia sedang menjalankan misi rahasia untuk memetakan lokasi-lokasi strategis yang menjadi target komplotan tersebut. Pak Herman langsung pucat mendengar penjelasan itu. "Tapi dia tidak menunjukkan identitas atau apapun, Komandan. Kami pikir dia orang gila," potong Komandan Budi dengan tatapan tajam. "Itu memang tugas dia, menyamar agar tidak dikenali siapapun, bahkan polisi sekalipun." Tanpa basa-basi, Komandan Budi meminta pria itu segera dibebaskan. Agus keluar dari ruang tahanan dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. "Sudah saya bilang, jangan tahan saya terlalu lama," ujarnya santai sambil merapikan jaketnya yang lusuh. Pak Herman meminta maaf dengan tulus, tapi Agus hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak, saya mengerti. Tapi lain kali, hati-hati menilai orang dari penampilan." Setelah insiden itu, Agus kembali menjalankan misinya. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mengungkap jaringan perampok emas dan membantu polisi menangkap para pelakunya. Berita tentang keberhasilan operasi itu tersebar luas, tapi identitas Agus tetap dirahasiakan. Dia hanya menjadi sosok misterius yang membantu pengungkapan kasus besar tersebut. Di kantor polisi, Pak Herman menggelar pertemuan dengan timnya. "Kita memang sempat membuat kesalahan besar, tapi berkat kerjasama, semuanya berakhir baik. Saya harap ini jadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menilai seseorang." Agus yang hadir di ruangan itu hanya tersenyum tipis. Dia kemudian mendekati Pak Herman dan berkata, "Pak, hidup di lapangan memang penuh risiko. Tapi saya senang bisa bekerja dengan tim yang mau belajar." Setelah itu, Agus pergi tanpa banyak bicara,
kembali ke dunia bayangan di mana dia bertugas menjaga keamanan tanpa pernah mendapat sorotan. Bagi banyak orang, dia tetap pria misterius yang dulu dianggap gila, namun bagi tim polisi dan intelijen, dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa.